Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nah, ketemu lagi dengan kita nih di mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal. Oke, kali ini di pertemuan ke-11 kita akan membahas masalah unit link, tentunya dengan dosen kita yang cantik nih. Wow, Ibu Santi. cantik ya. Ibu tapi masih cantik. Namanya juga cewek ya. Cewek ya, kalau cowok pastinya ganteng dong. Oke. Bu, kita akan bahas masalah unit link nih. Apa, Mm-mm. bagaimana, kan masih banyak penasaran nih kita. Iya. Oke, Nah. langsung aja Bu, silakan. Oke, terima kasih Pak Eko. Pak Eko juga kolaborasi nih tentang unit link ya. Kita sama-sama Oke. nih, kita belajar unit link. Unit Duh, link. apalagi nih unit istilah di unit link link. ini ya. Nih, mungkin ya beberapa mahasiswa yang sudah berkecimpung di asuransi apa bekerja di asuransi juga mungkin udah paham tuh. tahu ya Tahu apa masalah ya unit apa sih link. unit link. Nah, kita masuk ke pertemuan ke-11 nih. Jadi mahasiswa juga mampu ya dan memahami tentang apa sih unit link, pengertian unit link, jenis-jenis dana unit link itu apa, kemudian manfaatnya apa, kayak gitu. Nah, Oke. di pertemuan kali ini kita harus paham nih, unit link itu di Indonesia masuk pada tahun 1998. Jadi 98. produk ini adalah salah satu produk asuransi jiwa. Asuransi jiwa pertama kali Bu ya. Ya, Oke. dia asuransi jiwa. Sebelumnya adanya unit link ini sangat kecil dan dapat dikatakan kurang menggembirakan. Jadi awal-awal itu apa sih gitu. Jadi Nah, masih masih diabaikan awam ya, lah. banyak yang belum tahu nih, Banyak yang belum diapakan. tahu. Jadi unit link itu prospeknya masih ini. Apa sih sebenarnya unit link, karena literasi tentang unit link sendiri itu masih sangat rendah Masih sangat di rendah awal-awal. gitu kan. Oke. Jadi unit link itu menjadi diminati bagi nasabah bukan karena unsur asuransi dan proteksinya. Tapi awal mulanya di tahun 1998 itu adalah karena ada unsur investasi. Ada investasi plus Investasinya. asuransi gitu ya. Nah, Oke. jadi unit link di Indonesia kita kenalan dulu di awal bahwa ketika kita menyebutkan unit link, maka unit link itu ada unsur Duanya asuransi, ini. ada unsur investasi. Asuransi dan Ya, investasi. jadi ini adalah gabungan, ada asuransi dan investasi. Oke, Nah, oke. bagaimana itu, seperti apakah unit link ini sebenarnya ya? Nah, maka kita perlu kenalan dulu nih. Kenalan lebih dalam nih. Ya, kenalan lebih dalam nih. Tak kenal maka tak sayang Tak gitu kenal maka katanya. tak sayang. Ada yang harus digarisbawahi adalah ada asuransi dan ada investasi. gitu ya. Nah, terus definisinya apa sih sebenarnya? Jadi instrumen investasi yang merupakan kombinasi asuransi jiwa dengan unsur investasi. Jadi itu menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia bahwa kolaborasi unit link ini adalah ada unsur investasi dan asuransinya. Jadi perpaduan antara asuransi dan investasinya, di mana investasi disebar dengan cara diversifikasi portofolio. Oke. Seperti itu ya. Kemudian ya sama halnya kalau asuransi itu mesti ada polisnya, Ada polisnya. ada preminya, ada gitu uang ya. pertanggungnya, Nah, ada biaya-biaya administrasi. Nah, nanti Oke. kita akan lihat manfaatnya sebenarnya apa unsur-unsur ini. heeh. Kemudian di unit link itu pada umumnya ada dua tujuan, yaitu keamanan modal dan peningkatan imbal hasil. Nah, yang mengelola siapa? Ada dua pengelola di sini. Kalau pertemuan dulu kita membahas reksadana, ada manajer investasinya. Ada Nah, manajer investasi. unit link ini juga sama, ada manajer investasinya, kemudian ada manajer asuransinya. Oke. Jadi ada dua hal itu ya. Yang diingat bahwa ada dua manajer yang akan menangani unit link ini mau diarahkan kemana. Oke. Untuk asuransi apa yang cocok? Nah. Kemudian untuk investasi apa yang cocok? Nah, itu juga dikelola oleh unit link. Berarti dua unsur investasi dan asuransi ini Ya, dikelola masing-masing gitu ya? Masing-masing manajer. Wow, Oke. kita punya dua ini ya yang Dua mengelola asisten keuangan manajer kita, nih. betul. Kemudian dia memiliki tujuan untuk melindungi aset, misalnya. Jadi kalau asuransi itu dia di dalam unit link itu ada asuransi kendaraan, dia akan melindungi aset mobil misalnya. Kemudian asuransi rumah, dia akan melindungi aset rumah. Kemudian asuransi jiwa, kemudian dia akan melindungi aset jiwa seseorang. Oke. Kemudian nanti kita kenal di investasi itu apa saja yang cocok sama dia. Nah, itu juga dikelola oleh manajer investasi. Kayak gitu. Kemudian apa sih manfaat unit link?
Manfaat unit link itu adalah proteksi konsumen. Jadi manfaat pertanggungan asuransinya adalah otomatis proteksi konsumen dari kerugian finansial yang tidak keduga. Misalnya ada kematian akibat kecelakaan, cacat permanen, kecelakaan, penyakit kritis. Jadi mindsetnya kita ikut asuransi kan untuk kita memproteksi diri kita. Untuk memproteksi diri kita ya. Jadi karena memang apa Bu, kejadian itu tidak terduga. Betul. Ya. Kita nggak tahu ya ke depan itu apa sih yang terjadi ke okay. kita. Nah, itu diasuransikan. Nah, unit link ini juga ada manfaat investasi. Nah, ada gitu. Investasinya. Nah, saya bilang nasabah tidak perlu mengurus investasinya. Pihak asuransi yang akan mengatur segala proses investasi. Perusahaan tersebut yang akan mengatur ini arahnya kemana dan dana yang cukup itu arahnya kemana? Deposito kah, saham kah, atau reksadana kah, atau apa? Jadi macam-macam. Jadi di sini ada 3 manfaatnya ketika kita berinvestasi memilih unit link. Itu adalah manfaat proteksi yang saya sudah sebut tadi berkali-kali, bahwa ada asuransi jiwa, sakit, kritis, kemudian banyak ya pemegang polisnya yang akan terjamin. Pemegang polis itu kita yang sebagai konsumen tadi, sebagai investor yang mempunyai dana, kita yang terlindungi. Kemudian manfaat investasi. Dia membeli asuransi unit link ini, dana diinvestasikan bisa tumbuh. Dalam artian adalah pertumbuhan nilai investasi ini relatif tinggi dibandingkan dengan bunga deposito. Jadi dibandingkan ya, deposito itu sebenarnya kalah, cuman saat ini kan banyak yang kenal kan deposito ya. Tapi masih kalah dengan misalnya reksadana. Nah, ini kita muncul lagi bahwa unit link malah lebih tinggi ya dibandingkan dengan bunga deposito. Kayak gitu. Kemudian ada juga manfaat tabungan di sini. Manfaat tabungan, hasil pengelolaan dana unit link ini akan ada nilai tunai yang bisa dijadikan tabungan atau simpanan. Berarti suatu saat bisa dicairkan. Jadi kadang kan kita pengen butuh uang gitu. Tak cairkan dulu gitu. Tapi ya harus hati-hati juga kalau dengan unit link ini, kita harus melihat ini bisa dicairkan, terus nanti apa yang saya dapatkan dengan uang pertanggungan saya gitu kan, apakah nanti akan angus, apakah akan ini. Nah itu jadi banyak yang merasa ini ya rugi ya dengan adanya unit link. Nah itu karena apa? Tidak tahu, nggak paham, main tanda tangan aja. Perjanjiannya seperti apa di dalamnya. Betul. Gitu kan? Biasanya penjelasannya mungkin kelihatannya wah sangat menguntungkan, tapi kita harus detail membaca polis apa sih sebenarnya yang tercantum di dalam penjelasan di form. Kadang kan kita ya udah main tanda tangan aja, tanda tangan tanpa baca. Nah harus detail dan tahu manfaat. Ya kita tanyakan aja kepada agen misalnya yang menjual unit link, itu manfaat proteksinya seperti apa yang saya dapatkan. Jika saya mengalami ini gitu bagaimana, jika saya mengklaim ketika saya sakit seperti apa, kemudian investasi yang saya dapat seperti apa, kayak gitu. Jadi tapi memang harus hati-hati sekali dengan unit link ini ya. Kemudian ada manfaat tabungan tadi. Kesimpulannya lah membayar satu premi mendapatkan fungsi investasi dan proteksi. Jadi banyak manfaatnya dengan membayarkan satu premi. Tapi juga harus hati-hati. Tadi saya harus garis bawahi, kita harus hati-hati kayak gitu ya. Ini jenis dana unit link. Nah, ada apa di aja nih, unit Bu? link ini ada unit link pasar uang. Kita udah belajar kan pasar uang. Pastikan kita tahu return relatif stabil dan aman gitu. Ada unit link pendapatan tetap. Nah, di pendapatan tetap ini ya dia akan tetap biasanya yang memilih ini ya usia udah mendekati pensiun kayak gitu. Jadi pilih amannya gitu kan. Pilih aman dia mendapatkan pendapatan yang tetap. Kemudian ada unit link saham. Nah, unit link saham ini masih investor yang masih senang dengan keuntungan tinggi, agresif gitu agresif betul Pak. Ada keuntungan tinggi, ada kerugian, jadi dia masih memilih seperti itu. Kemudian unit link campuran. Nah di sini banyak ya yang tadi yang dulu saya pernah jelaskan bahwa campuran itu macam-macam ada di saham, dalamnya, obligasi, ada saham, obligasi, pasar uang gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi di sini juga ada unit link syariah. Dia ada memenuhi kaidah syariah. Jadi nanti adalah yang mengelola unit link ini. Jadi dia mengalokasikan kemana. Kemudian
Selanjutnya adalah, nah ini yang kita harus tahu cara kerja asuransi unit link ini gimana ya di awalnya. Jadi premi yang dibayarkan akan digunakan untuk investasi. Jadi premi ya, bahasanya kan kalau di asuransi kan premi. Premi akan dibayarkan yang digunakan untuk investasi. Ini nomor 1 ya. Nomor 1 ini premi akan digunakan untuk investasi. Kemudian yang kedua, jangan lupa ada biayanya. Betul Pak Eko. Nilai polis yang terbentuk pada asuransi unit link ini digunakan untuk membiayai pengeluaran. Banyak loh pengeluarannya. Jadi emang agak mahal preminya Bu, ya. Betul. Preminya memang lebih mahal dibandingkan dengan asuransi tradisional atau asuransi yang pure asuransi. Dia agak lebih tinggi. Kenapa? Karena memang ada biaya-biayanya. Jadi ada biaya pengeluaran untuk asuransi nih, cost of insurance. Jadi ada. Kemudian setelah dikurangi biaya-biaya ini, nilai polis akan digunakan untuk investasi. Jadi tadi 1 premi dibayarkan untuk investasi, yang kedua dihitung biaya-biaya administrasinya, dikeluarkan dulu nih biaya segini untuk ini, untuk biaya admin, biaya investasi. Kemudian setelah dikurangi, nah nilai polis yang digunakan untuk investasi itu sisanya digunakan untuk investasi. Kemudian jangan lupa tadi yang saya bilang, kita harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Berbicara tentang investasi selalu ada 3 kemungkinan. Investasinya akan meningkat, bahwa saldonya positif dong, aman. Ya. Investasinya tetap, saldonya tetap, mungkin tidak ada fluktuatif apapun ya, tidak ada terjadi perubahan perekonomian yang terlalu signifikan. Kemudian investasinya merugi, berarti kan saldo berkurang iya dong. Nah itu perlu hati-hati. Jika hasil investasinya negatif atau dana yang tersisa sudah tidak bisa membayarkan pengeluaran, maka perusahaan asuransi jiwa akan meminta kepada kita sebagai investor untuk melakukan penambahan dana, top up gitu. Nah, jadi berarti kita juga investasinya gagal dong. Jadi kita dikasih tahu ini dananya kurang nih, udah habis nih, negatif nih. Nah, maka dia minta pembayaran tambahan di luar premi yang rutin dibayarkan. Nah, jadi harus hati-hati. Sudah ada di perjanjian Bu ya? Iya, ada di perjanjian. Makanya ketika yang tadi tanda tangan tadi, kita harus baca nih detail. Apa sih isinya, poin. Kan tulisannya kecil-kecil. Apalagi banyak kasus nih Bu ya. Banyak. Ya, di awal janjinya seperti ini, bagus, betul, menarik. Pak. Tapi di akhir-akhir banyak yang kecewa gitu kan ya. Jadi di mata kuliah ini memang bukan merekomendasi, tapi kan setidaknya kita memahami, menambah literasi pengetahuan kita tentang unit link. Ada juga yang bagus karena kan pengelolaan manajer investasi atau manajer asuransinya juga memang bagus gitu ya. Kayak gitu. Nanti kita bisa lihat ada beberapa perusahaan yang memang penilaiannya beberapa tahun terakhir ini memang dia bagus. Jadi kita bisa belajar dari situ, oh ternyata ini bagus kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu ini. Yang kelima adalah jika hasilnya investasi nilainya positif, maka Anda dapat gunakan untuk memenuhi tujuan keuangan atau saldo dapat digunakan untuk membiayai biaya asuransi pada periode berikutnya. Jadi keuntungan investasi digunakan untuk membayar asuransi, betul, membayar premi asuransi pada periode berikutnya. Jadi kayak gitu ya Pak ya. Jadi tadi awal kita udah bayar, kemudian nanti ya tadi ada 3 kemungkinan, harus tahu itu 3 untung atau rugi. Kalau dia positif berarti dia bisa membayarkan premi untuk alokasi ke asuransi tadi. Kayak gitu. Nah ini tadi sama ya kayak tadi, bahwa ada biaya-biayanya. Nah, biaya-biayanya itu apa? Biaya pertanggungan dasar, biaya pertanggungan tambahan, alokasi dana investasi, biaya administrasi, biaya pengelolaan dana. Tadi yang di gambar ini kan ada pengeluaran ini. Jadi detailnya adalah ada biaya-biaya pertanggungan yang harus dikurangi ya. Setelah kita bayar premi tadi dikurangi segala macam kayak gitu ya. Kemudian lanjut, premi itu adalah sebagian untuk asuransi, sebagian ditempatkan ke reksadana tadi, investor manajer investasi dia akan mengalokasikan ke reksadana. Kemudian premi unit link itu paling besar dibandingkan dengan asuransi biaya biasa ya. Biasa. Nah, preminya tadi kan saya bilang dia biayanya melebihi ya daripada asuransi biasa. Kalau asuransi biasa ya ada plafonnya. Kemudian kalau unit link ini besar karena 2 alokasi tadi. 2 alokasi.
asuransi sama investasi. Asuransi gitu kan. Okay. Betul. Kemudian premi yang dibayarkan juga tergantung pada besar uang pertanggungan dan tingkat resiko nasabah. Kalau resiko nasabah itu semakin usianya sudah semakin tua, ya preminya juga semakin besar kan? Karena gitu. Resiko tingkat juga, ininya ya. Jadi disesuaikan besar, dengan usia kita. Okay. Kemudian kelanjutannya apa sih keuntungannya? Kalau keuntungannya premi sebagai nilai polis itu tidak hangus, sehingga kelak bisa diambil. Nilai ini bisa dicairkan misalnya untuk dana pendidikan atau dana pensiun. Jadi kita nih ya yang udah punya anak itu juga kalau kebutuhan ada dana pendidikan kita alokasikan ke dana pendidikan mulai dari awal, tapi tergantung pada kesepakatan di awal. Ini untuk alokasinya apa? Saya mau alokasikan untuk dana pensiun, ya berarti nanti untuk dana ketika setelah kita menginjak pensiun gitu, baru dicairkan. Kalau untuk pendidikan berarti sesuai dong, ketika anak masuk SD, masuk SMP, kemudian, masuk SMA, bisa dicairkan, kayak gitu. Okay. Gitu. Jadi asuransi jiwa ini berlaku seumur hidup sampai umur 75, 80, 100 tahun tergantung ya. Sampai 100 tahun ya. Tergantung perusahaan asuransinya. Ini lebih lama ya kebanding dengan asuransi jiwa murni. Hanya bayar premi asuransi tapi dapat manfaat investasi. Jadi tidak perlu juga ngurus investasi karena sudah ada perusahaan asuransi yang menangani. Jadi sebenarnya gampang ya, tapi ya itu harus hati-hati. Seperti itu. Kemudian manfaat investasi tidak maksimal, kerugiannya ya. Manfaat investasi itu tidak maksimal karena fokus utama unit link adalah proteksi. Perlindungan. Asuransi, kayak gitu ya. Premi asuransinya juga lebih mahal. Saya bilang tadi ya, lebih mahal ya. Kemudian tidak ada jaminan keuntungan dalam hasil investasi yang tadi ada 3. Artinya bisa saja investasi dari uang premi itu malah nasabah tidak mendapatkan laba, itu juga rugi, bisa rugi kita ya sudah top up lagi. Ini yang saya bilang tadi, ada beberapa pilihan yang mendapat unit link yang mendapat penghargaan di tahun 2019 ya, ada 17, mungkin bisa diupdate lagi. Ini tahun 2019 bisa dilihat ada 17 yang dapat penghargaan. Jadi bisa dilihat di sini mana yang bisa dipilih untuk kita berinvestasi dulu, di tentunya, kan? Unit link. Nah, kemudian yang terakhir kayak gini adalah kesimpulan ya, bahwa apa sih sebenarnya unit link? Unit link tadi adalah produk gabungan asuransi jiwa dengan investasi. Kemudian apa saja asuransi unit link? Jadi dia ada asuransi yang instrumennya tadi sudah saya jelaskan, ada pasar uang, ada pendapatan tetap dan lain-lain yang tadi. Kemudian gitu ya. Apa saja biaya yang dikeluarkan? Tadi ada biaya-biaya, ada banyak tadi di slide sebelumnya. Kemudian apakah unit link menguntungkan? Nah, kita menguntungkan kalau kita benar-benar paham. Ya, jadi peningkatan literasi tentang asuransi itu harus kita tingkatkan. Jadi kalau merasa kecewa ya berarti tidak memahami produk itu seperti apa dan tujuannya seperti apa. Kenapa ya unit link kurang disarankan? Nah, kenapa? Karena unit link kurang disarankan kalau kita tidak siap menerima resikonya. Kayak gitu ya. Tetap ya, kalau kita bisa legowo dengan adanya resiko ya mungkin fine-fine aja ya Pak ya. Tapi kalau tidak ya sudah, berarti ya kita anggap itu unit link kurang baik lah gitu. Tapi tergantung lah, pokoknya literasi keuangan kita tentang unit link harus ditingkatkan dulu sebelum kita memilih. Kita tentang unit link harus kita tingkatkan dulu sebelum kita memilih tentang unit link. Produk keuangan kita apa? Pak Eko, mungkin itu dari saya penjelasan tentang unit link di pertemuan ke-11. Tetap nih pesan kita, perbanyak literasi gitu ya. Jadi baca sana sini, baca banyak web itu silahkan gitu kan, untuk memperluas pemahaman. Baik, terima kasih. Kita akan berjumpa lagi di pertemuan ke-12. Saya Eko Trianto dan Ibu Santi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.